Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Margareta di channel ini. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai kasus seseorang bernama Steve Carter. Jadi dia ini adalah seorang pria yang menemukan dirinya sendiri berada di dalam daftar orang-orang hilang. Skenario mengerikan ini adalah sebuah kenyataan yang menghantamnya di usianya yang berkisar 35 tahun. Di mana ia harus menerima fakta bahwa selama lebih dari 3 dekade, identitas, nama, dan keluarga yang ia kenal ternyata dibangun di atas sebuah misteri yang sangat gelap. Jadi siapa sebenarnya Steve Carter dan bagaimana cerita lengkap di balik peristiwa yang dia alami? Mari kita mulai ke pembahasannya. Steve Carter adalah seorang pria yang tumbuh besar di New Jersey, di mana dia bisa dibilang memiliki kehidupan yang tampak sangat normal, seperti halnya anak-anak lain pada umumnya. Dia dibesarkan oleh kedua orang tua angkatnya, Steve dan Pat Carter, di mana mereka berdua adalah pasangan yang sangat mencintai dan mendukungnya sedari kecil. Ditambah lagi, kedua orang tuanya tersebut juga tidak pernah menyembunyikan fakta bahwa Steve adalah anak adopsi. Berdasarkan dokumen resmi, Steve diadopsi dari sebuah panti asuhan di Honolulu, Hawaii saat usianya menginjak 4 tahun. Di sisi lain, Steve juga telah mengetahui kalau dia adalah anak adopsi dan sudah menerima kenyataan itu dengan baik. Baginya, keluarganya yang sekarang adalah keluarga yang sebenarnya. Namun di balik itu semua selalu ada sebuah hal yang mengganjal di benak Steve, di mana akte kelahirannya dan dokumen panti asuhan mencatat bahwa Steve memiliki darah keturunan penduduk asli Hawaii. Nah, kebalikannya, Steve adalah seorang anak laki-laki berkulit yang sangat terang dan rambut pirang yang mencolok serta sepasang mata berwarna biru cerah. Di mana secara genetika dasar dan secara kasat mata hal ini sangatlah bertolak belakang dengan profil penduduk asli Hawaii. Kejanggalan inilah yang selalu menghantui pikirannya, di mana ia tahu ada sesuatu yang salah tetapi ia tidak tahu harus mulai mencari jawaban dari mana. Seiring berjalannya waktu, Steve memilih untuk mengubur pertanyaan tersebut dalam-dalam dan ia melanjutkan hidupnya serta mencoba berdamai dengan masa lalunya yang buram. Wow, I really wonder who my birth parents are. Carter knew he was adopted from a Hawaiian orphanage when he was 4, but his birth certificate was created almost a year after his birth, and he's labeled half native Hawaiian. I don't really have many of the features of a native Hawaiian. Blonde hair, blue eyes. Blonde hair, blue eyes. There are a couple, but it's very far and few between. Lalu, singkat cerita, semuanya tiba-tiba berubah pada tahun 2011, di mana pada saat itu Steve sedang menonton tayangan berita. Dia melihat sebuah cerita yang benar-benar menarik perhatiannya mengenai seorang wanita bernama Carlina White. Carlina ini adalah seorang wanita yang diculik dari rumah sakit di New York saat usianya baru 19 hari pada tahun 1987. Yang membuat kasus Carlina begitu fenomenal adalah ia berhasil memecahkan penculikannya sendiri setelah menemukan fotonya di situs web anak hilang. Nah, ketika Steve menonton cerita mengenai Carlina, dia menyadari bahwa Carlina menemukan jawaban atas semua pertanyaannya melalui satu website sederhana, yakni database dari National Center for Missing and Exploited Children. Dan dari situ, Steve pun mulai berpikir, bagaimana jika dia melakukan hal yang sama? Nah, karena sebelumnya Steve ini pernah berpikir jika ada sesuatu yang janggal mengenai background masa kecilnya, akhirnya Steve ini pun mulai mengunjungi website tersebut. Lalu ia memasukkan kata kunci yang sesuai dengan dokumen adopsinya, menyesuaikan tanggal serta lokasi, dan disitulah semuanya mulai terungkap. Di antara deretan foto-foto lama, mata Steve tertuju pada sebuah gambar forensik, di mana itu adalah sketsa age progression atau sebuah teknik di mana seniman forensik memprediksi bagaimana wajah seorang bayi akan terlihat saat ia tumbuh menjadi dewasa. Sketsa itu dibuat berdasarkan seorang bayi berusia 5 bulan yang hilang pada tahun 1977.
Nama bayi itu adalah Marks Panama Moriarty Barnes. Dalam sebuah wawancara, Steve juga mengungkapkan ketika ia menatap sketsa pria tersebut, ia mengatakan jika rasanya seperti sedang bercermin. Karena apa? Struktur rahang, bentuk tulang pipi, dan juga sorot mata semuanya terlalu identik dengan dirinya. Ditambah lagi, tanggal lahir bayi yang hilang itu hanyalah berselisih 1 hari dengan tanggal lahir yang tertera di dokumen adopsi Steve. Dan lokasi kehilangannya juga berada di Oahu, Hawaii. Mulailah dari situ kepingan-kepingan puzzle yang selama ini berserakan di benak Steve tiba-tiba menyatu, membentuk sebuah kenyataan yang mengerikan. Di mana ternyata ia bukanlah Steve Carter, melainkan Marks Panama Moriarty Barnes. Dan dari semuanya itu, muncullah sebuah pertanyaan baru mengenai bagaimana bisa Steve berada di dalam daftar orang-orang hilang. Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus kembali lagi pada tahun 1977 di Hawaii, di mana keluarga kandung Steve berada. Jadi, ayah kandung Steve ini bernama Mark Barnes dan ibunya bernama Charlotte Moriarty. Singkat ceritanya, ketika Steve ini masih sangat kecil, di usianya sekitar 6 bulan, ibunya Charlotte membawanya keluar untuk berjalan-jalan. Tapi pada hari itu, setelah mereka keluar dari rumah, Steve bersama ibunya tidak pernah kembali lagi ke rumah. Menyadari jika sang ibu dan anak tidak kunjung kembali ke rumah, Mark, ayah kandung Steve pun mulailah panik. Ia mencari mereka kemana-mana, bertanya kepada tetangga dan teman-temannya, namun hasilnya tetaplah nihil. 3 minggu kemudian, dengan perasaan yang hancur, Mark secara resmi melaporkan hilangnya Charlotte dan bayi Mark ke kepolisian setempat. Pada akhirnya, sebuah poster pencarian pun disebar. Pihak kepolisian mencari mereka kemana-mana. Namun ibu dan anak itu seolah menguap begitu saja dari muka bumi. Lalu apa yang terjadi pada Steve dan ibu pada hari itu? Ternyata beberapa minggu setelah kepergiannya dari rumah, polisi setempat berhasil menemukan Charlotte dan bayinya. Mereka ditemukan di sebuah rumah kosong yang tidak berpenghuni. Namun, kondisi psikologi Charlotte saat itu terlihat sangatlah memprihatinkan, di mana ia sedang mengalami krisis kesehatan mental yang sangat parah. Bahkan ketika petugas menginterogasinya, Charlotte ini juga memberikan keterangan palsu yang akan mengubah nasib Steve selamanya. Di mana ia mengaku kepada polisi bahwa namanya adalah Jane Amey, dan lebih buruk lagi ia memberikan nama palsu untuk bayinya dan menyebutnya sebagai Tenzin Amea. Ditambah lagi untuk menyempurnakan kebohongannya, Charlotte juga memalsukan tanggal lahir bayinya, menggesernya 1 hari dari tanggal lahir Marks yang sebenarnya. Nah, karena pada saat itu belum ada internet dan juga belum ada pangkalan data terpusat, pertukaran informasi antara lembaga masih dibilang sangatlah lambat. Ditambah lagi karena perbedaan nama yang radikal dan manipulasi tanggal lahir yang dilakukan, tidak ada satupun pihak yang menyadari bahwa Marks ini dan Tenzin adalah bayi yang sama. Lalu singkatnya, karena pihak berwenang saat itu menilai bahwa Jane Amey atau Charlotte ini sedang tidak dalam kondisi yang layak untuk merawat seorang anak, Charlotte pun akhirnya dipindahkan ke fasilitas perawatan psikiatri di bawah pengawasan negara. Sementara itu, bayi yang mereka yakini bernama Tenzin ini diserahkan ke sistem panti asuhan negara bagian Hawaii. Tragedi ini semakin memburuk ketika beberapa hari kemudian Charlotte melarikan diri dari rumah sakit jiwa tersebut. Charlotte ini pergi dan meninggalkan putranya sendirian di tangan negara serta tidak pernah terlihat lagi setelahnya. Lalu 3 tahun kemudian, bayi tanpa identitas asli pun itu diadopsi oleh keluarga Carter dan diberi nama Steve. Dia dibawa menyeberangi benua ke New Jersey. Nah, itu tadi adalah latar belakang kenapa si Steve ini bisa masuk ke dalam daftar orang hilang selama lebih dari 30 tahun. Intinya, semua itu bisa terjadi karena ibunya berbohong dan memanipulasi tanggal kelahiran Steve. Oke, kita lanjut lagi kembali ke tahun 2011, di mana setelah penemuan Steve di situs anak hilang,
Steve yang masih terguncang pada saat itu segera mengambil tindakan. Ia lalu mengumpulkan semua informasi tersebut dan menghubungi Departemen Kepolisian Honolulu. Untuk memvalidasi temuan ini secara hukum, pihak berwenang pun akhirnya meminta untuk dilakukannya tes DNA. Singkat cerita, hasil laboratorium pun keluar, dan pria yang selama ini hidup dengan nama Steve Carter secara valid dan sah adalah Mark Spanama Moriarty Barnes, anak laki-laki yang hilang pada tahun 1977. Berbekal fakta ini, sebuah panggilan telepon yang telah tertunda selama 34 tahun akhirnya terjadi. Steve akhirnya berhasil menghubungi Mark Barnes yang saat itu sudah menetap di California. Mereka berdua juga akhirnya bisa bertemu. Mereka membandingkan bentuk mata, tawa, dan ciri khas fisik serta berbagi cerita satu sama lain. To this day, do you know where your biological mother is? No one does. But Carter did find his biological father. In a small town in Northern California, Mark Barnes remembers the feeling of hearing his son's voice for the first time since he disappeared more than 3 decades ago. Meskipun begitu, ibu dari Steve atau Charlotte jejaknya tidak dapat ditemukan bahkan sampai saat ini. Sejak ia melarikan diri dari bangsal psikiatri di Hawaii pada tahun 1977, rekam jejaknya benar-benar bersih. Tidak ada laporan pajak, tidak ada catatan kriminal, dan tidak ada akta kematian yang diterbitkan atas namanya. Itulah yang membuat nasib Charlotte tidak pernah diketahui, bahkan sampai sekarang. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai Steve Carter, seorang pria yang tanpa disadari selama kurang lebih 34 tahun adalah seseorang yang masuk dalam daftar orang hilang dan baru menemukan kebenarannya ketika dia membuka satu website. Kalau kalian penasaran, pengen coba lihat-lihat websitenya, nanti bakalan aku cantumkan di kolom deskripsi. Nah, gimana menurut teman-teman mengenai cerita Steve ini? Sebuah kasus di mana korbannya sendirilah yang justru memecahkan misterinya sendiri. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian video kali ini, terima kasih banyak sudah menonton sampai habis, dan terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang sudah support channel ini. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe untuk pembahasan cerita-cerita menarik lainnya. See you on the next video.